syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih di hari tasbih ini ya. Eh, kita masih bisa bertemu di sini. Insya Allah kita akan menguatkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah karena hanya Dialah tempat kita bergantung, satu-satunya kita bergantung di dunia hingga di akhirat pun kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat dan bercucuran kepada beliau, keluarga, sahabat dan insya Allah sampai kepada kita semua. Wah, Masya Allah teman-teman, hari ini sudah ini 73 orang yang hadir. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, hari ini uh, topik kita adalah, bentar ya saya share screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah, tinggal nunggu full screen-nya. Oh, nunggu full screen-nya. Oke, sip. Sudah full screen ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang screen-nya masih besar ini atau udah mengecil lagi? Kecil lagi nih. Mengecil lagi ya. Ya, klik. Oke, Oke, sudah. oke. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang topik kita yaitu ketaatan akan mengubah takdir. Nah, kita akan bawakan di sini tentang bagaimana hikmah dan kisah ketaatan Nabi Ibrahim. Ya, seperti barusan ini kita eh, rayakan ya, Idul Adha yang terkenal dengan Idul Kurban. Banyak sekali ibadah-ibadah di situ yang bisa kita lakukan, yaitu kurban, berhaji, sangat berbeda dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri setelah kita sholat Id tidak ada kegiatan, kita hanya bersilaturahim saja. Tapi di Idul Kurban ini ada ibadah-ibadah yang sangat-sangat mulia dan banyak hikmah yang kita bisa petik di dalam Idul Kurban ini. Nah, takwa dulu, rezeki akan menyusul. Kita akan belajar dengan ketaatannya Nabi Ibrahim. Nah, di landasan magnet rezeki juga kan sudah dikatakan di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat di sini, jalan keluar. Berarti jalan keluar kalau kita punya persoalan. Nah, hidup kita ini penuh persoalan. Persoalan itu seakan tak pernah ada habisnya. Kadang kita berpikir, oh iya, saya sudah ikut training magnet rezeki. Sudah bahkan sampai bersama dengan foundernya, Pak Ustadz Nasrullah. Tuh, tapi kenapa hidup saya kayaknya persoalan datang terus? Kita perlu ingat, persoalan ini tak akan ada hentinya. Persoalan akan berhenti ketika kita pertama kali menginjakkan kaki kita di surga. Jadi, oleh karena itu kita harus belajar. Karena persoalan ini seperti kalau kita sekolah ya. Kalau kita sekolah itu kan ada ujian-ujian di SD, ujiannya berbeda dengan SMP, SMA. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka ujiannya pun akan semakin tidak ringan. Tapi kalau kita belajar, apapun soal ujian itu, karena kita belajar, kita tenang-tenang aja, kan kita udah belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, wah, aduh pasti
kita keringat dingin, kita pusing, kita nggak tahu mau jawab apa. Nah, di magnet rezeki eh, ini adalah pelajaran-pelajaran. Karena di situ ada jurus-jurus atau kiat-kiat bagaimana kita menghadapi persoalan hidup kita. Bahkan, Masya Allah, saya dengan ilmu ini, bahkan kadang orang berpikir saya itu tidak punya persoalan. Tapi karena saya belajar, bahkan saya bilang muka saya itu, orang mengira hidup saya itu tidak punya persoalan. Persoalan saya itu masih banyak. Tapi Masya Allah dengan ilmu ini, dengan wasilah ilmu magnet rezeki ini, bagaimana menguatkan tauhid saya kepada Allah. Jadi bagaimana takwa kita. Karena di surat At-Tolak 2 sampai ayat 3 ini, di sini dikatakan barang siapa bertakwa kepada Allah. Nah, passwordnya di sini atau pinnya di sini bertakwa. Takwa kita. Kayak kita mau ATM ke ATM, kan kita harus masukkan pin dulu, baru uangnya keluar. Nah, ketika kita punya persoalan, kita mau rezeki, pinnya itu takwa. Kalau pinnya nggak tepat, tidak benar, maka uang nggak keluar. Nah, dalam persoalan kita ini, atau kita punya hajat, kita menginginkan sebuah rezeki, pinnya itu kita masukkan dulu takwa. Oke, jadi, nah sekarang teman-teman, saat mendengar kata rezeki, apa yang pertama kali terlintas? Pasti terlintas uang, rumah, kendaraan, pekerjaan, atau bahkan ada yang lebih besar dari itu. Karena kita rezeki itu kita menganggap itu adalah sebuah materi. Seperti yang ini ya, uang, rumah, kendaraan, pekerjaan. Nah, banyak yang sampai fokusnya itu tidak tepat, salah fokus. Mereka ada orang yang mengejar uang, tapi lupa atau tidak ingat dengan keberkahan. Jadi bukan hanya mengejar uang saja, tapi berkahnya apa? Oleh karena itu, pada zaman para sahabat, seorang itu yang terjun ke pasar, dia harus belajar dulu tentang muamalah. Muamalah dalam Islam itu seperti apa? Hukum jual beli dalam Islam itu seperti apa? Jangan sampai kita cuma pokoknya asal ke pasar, kita jualan, yang penting saya untung, dan ujung-ujungnya kemiskinan. Karena saya juga pernah berasal dari sini. Saya berpikir, saya harus pinjam uang, saya entah dengan cara bagaimana. Nah, kebanyakan kita pinjam uang dari bank. Kita tidak tahu kalau di situ akadnya itu seperti apa. Akadnya itu kan sudah mengandung riba, ujungnya kemiskinan. Dan saya sudah pernah melalui tahap ini sehingga saya terciptalah amanah-amanah yang bikin sampai saya ketemu juga dengan ilmu ini. Kemudian banyak juga orang yang mengejar dunia tapi lupa dengan ketakwaan. Kejar dunia sampai sholat ditinggalkan, zikir ditinggalkan, Al-Quran ditinggalkan, karena dia berpikir dunia. Padahal ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pasti datang tunduk terhina. Tapi kalau kita kejar dunia saja, belum tentu akhirat itu kita dapat. Nah, kita belajar dulu tentang tingkatan rezeki. Nah, ada 4 tingkatan rezeki. Kita mulai dari rezeki paling dasar. Rezeki paling bawah itu adalah materi atau harta. Ini kayak uang, rumah, mobil, itu adalah tingkatan rezeki yang terendah. Nah, di atasnya materi atau harta adalah kesehatan. Bapak Ibu, mau enggak? Saya kasih uang 2 miliar, tapi setelah kajian ini kena stroke, na'udzubillah min zalim. Kita tidak mau.
Karena kesehatan ini, banyak orang mengira, biarlah saya nggak punya uang, yang penting saya sehat. Banyak juga orang kan pegang uang, tapi dia punya apa, dirinya itu kurang sehat. Bahkan dia harus berobat ke sana ke sini sampai mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi kesehatan tuh nggak ada loh dijual di toko. Kemudian rezeki di atas kesehatan itu adalah rasa aman. Insya Allah kita masih sejauh ini di negara kita, kita masih bersyukur. Minimal kita punya rasa aman dulu. Karena coba kebayang, kita sehat, kita punya uang, tapi kita nggak punya rasa aman. Kita berada di negara yang sedang konflik, yang katanya ada rudal yang akan datang, tapi rudal itu nggak tahu mau jatuh di mana, mau di Sulawesi, mau di Jawa. Saya rasa kita nggak bisa tidur, walaupun kita di rumah yang mewah. Dan rezeki yang paling tinggi adalah takwa. Takwa ini adalah rezeki yang terbesar. Bahkan dunia itu, harta itu, atau dunia ya, diibaratkan seperti, kalau Allah mengatakannya, kalau dunia itu, harta itu diibaratkan seperti sebelah sayap nyamuk, maka tak akan aku berikan air seteguk pun kepada orang-orang kafir. Seteguk air pun gak akan diberi. Tapi karena harta ini saking tidak ada artinya bagi Allah, maka Allah berikan semua kepada orang siapapun yang mau. Mau dia sholat, mau dia nggak sholat, mau dia bertakwa, mau dia tidak bertakwa, Allah berikan semua harta, bahkan berlimpah. Saya itu di daerah saya ya, ada orang yang bahkan menghamburkan uangnya. Semiliar itu pokoknya dibagi-bagi. Tapi dia punya ketenangan. Takwaannya tidak ada. Dia selalu hidup dengan rasa cemas. Jadi takwa ini, seperti kita contoh lihat burung. Nah, di rumah saya ini, karena rumah saya ini kiri, kanan, dan belakang itu sawah ya. Jadi di sini banyak burung. Biasanya kalau sore itu atau pagi saya dengar suka ada bunyi kayak dipukul-pukul begitu ya. Saya tanya sama suami saya, itu bunyi apa? Oh, ada petani tukang sawah itu mengusir burung karena kan datang memakan padi. Walaupun burung tuh diusir-usir, tapi burung itu tetap dia bisa makan, dia bisa hidup, dan dia keluar dari sangkarnya itu dalam keadaan perut kosong. Dia nanti makan. Bahkan kadang sawah ini biasanya diganti tanam jagung. Toh burung juga nggak bilang, mereka kan tanam jagung, kita simpan sebagai persediaan lumbung padi kita. Karena mereka mau tanam jagung, kita nggak bisa makan jagung, kita simpan. Nggak. Bahkan kadang di pohon-pohon dekat rumah saya itu suka jatuh sarang burung. Saya lihat nggak ada kulkas di situ, nggak ada gudang penyimpanan beras itu, nggak ada. Tapi mereka tetap bisa hidup. Mana kita lihat, ada nggak burung yang punya rasa cemas? Nggak ada. Tapi manusia, ya Allah, banyak sekali yang punya rasa cemas. Bahkan sekarang saya banyak konsul dan yang peserta-peserta training ikut dengan saya itu setiap bulan ya, training bersama Pak Nas. Banyak itu yang uh, ada anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa ketakwaan kita, something wrong dengan ketakwaan kita. Jadi itu ya, rezeki yang tertinggi adalah takwa. Tapi banyakkan kita punya problem pada rezeki yang paling rendah, yaitu materi. Bahkan orang berkelahi gara-gara materi. Mati-matian mengejar materi. Kenapa kita mainnya di tempat yang paling rendah? Kita mainnya di tingkat tertinggi dong. Kita mainnya di takwa. Nah, sekarang mengapa rezeki
Mengapa takwa itu menjadi rezeki yang terbaik? Kenapa? Karena pertama, takwa itu penyebab datangnya keberkahan. Jadi ingat, sekalipun uang kita itu banyak, tapi kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak akan pernah cukup. Jadi kita bukan mengejar banyaknya, kita mengejar berkahnya. Walaupun kita banyak, tapi ada orang yang terzolimi dalam penghasilan kita itu gimana? Kita banyak mengambil hak orang lain di situ. Bagaimana? Kemudian yang kedua, takwa adalah pembuka pintu rezeki. Insya Allah kalau kita sudah bertakwa, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Kemudian takwa akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja kita selamat, tapi sampai akhirat dengan ketakwaan ini. Nah, kita belajar dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini bukan manusia yang bebas ujian, tetapi manusia yang paling taat kepada Allah. Kita akan mencontoh bagaimana ketaatan Ibrahim ini sehingga membuka keberkahan rezeki daripada Ibrahim. Ibrahim punya ujian. Ujian pertamanya itu dibakar hidup-hidup loh. Ketika dia menyebarkan agama Islam, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Karena dia mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Namun Ibrahim tetap memilih Allah walaupun sudah diancam mau dibakar. Ketika mau dibakar Ibrahim karena ketakwaannya kepada Allah, maka api itu menjadi dingin. Dan bahkan orang-orang yang membakarnya itu heran kenapa Ibrahim masih bisa tetap hidup. Bayangkan ketakwaannya Ibrahim ya. Kalau kita gimana? Bisa nggak kita sampai di titik ini? Nah, ujian kedua yaitu ketika saat Ibrahim meninggalkan Hajar dan Siti Hajar dan Ismail. Bayangkan istrinya dan anaknya ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Lembah yang tandus. Secara logika ini sangat mustahil. Tapi secara iman, Allah saja, iman kepada Allah itu sudah cukup. Karena istrinya juga beriman kepada Allah. Ketika dia bertanya apakah ini adalah perintahnya Allah, maka istrinya pun ridho dengan kepergian Nabi Ibrahim. Seorang suami meninggalkan istri dan anak. Tapi karena yakin ini ada perintah Allah, kita sami'na wa ta'na. Kita taat, tunduk, kerjakan saja. Nah, apa hasil dari ketaatan tadi? Ujian pertama dibakar hidup-hidup, ujian kedua meninggalkan istri dan anak yang tandus. Allah menghadirkan sumur Zam-Zam yang manfaatnya masih kita rasakan sampai hari ini. Masya Allah, air yang keluar dari bumi di Saudi Arabia itu yang tandus, tapi bisa itu mata air itu ada bisa kasih minum semua jamaah umroh, jamaah haji sebanyak itu. Masya Allah. Kemudian ujian terberat yang tidak mudah itu adalah menyembelih Ismail, perintah Nabi Ibrahim baru aja ketemu dengan anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kemudian disuruh mimpi, dikasih mimpi sama Allah untuk menyembelih anaknya. Kalau dipikir ini mimpi, tapi karena ketakwaannya Ibrahim dan ketakwaannya juga Ismail, mereka menjalankan ini ujian, puncaknya ujian mereka. Ismail anaknya juga soleh, hanya menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa perintah Allah. Itu ada di surat As-Saffat 102. Dan puncak ketaatan mereka ketika Ibrahim siap melaksanakan perintah Allah, Allah menghentikan penyembelihan itu. Allah menghentikan penyembelihan itu karena mereka sudah mencapai ketakwaannya kepada Allah. Apa yang Allah gantikan bukan hanya seekor kibas, tetapi Allah menggantikan, kita tahu ya, ketika disembeli digantikan oleh kibas yang kita sekarang lakukan kurban ya.
kambing, domba, atau sapi. Bukan hanya seekor kibas saja yang Allah gantikan, tetapi Allah berikan kepada Ibrahim dan anaknya, keluarganya itu kemuliaan, keberkahan, keteladanan sepanjang zaman. Yang kita lakukan sekarang di Idul Adha, kita peringati di Idul Adha itu adalah momen, bayangkan kemuliaan itu diabadikan dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah memberikan yang lebih baik lagi dari keturunan Ismailah, lahir Nabi kita, contoh tauladan yaitu Nabi Muhammad, manusia terbaik sepanjang sejarah. Ini dari keturunan Ismail. Bayangkan bagaimana hanya dengan takwanya, ketaatannya Ibrahim, Allah memberikan yang di awalnya digantikan dengan kibas saja, tetapi lebih dari itu Allah berikan. Masya Allah. Nah, bagaimana sekarang kita menyusun langkah-langkah keajaiban? Bagaimana kita menggapai keajaiban juga dalam hidup kita? Agar kita akan mencontoh keajaibannya Nabi Ibrahim. Nah, di sini saya akan berikan tips langkah-langkah untuk menggapai keajaiban. Nah, pertama, ini kita dahulukan Allah. Jangan jadikan dunia lebih penting daripada perintah Allah. Bagaimana kita mendahulukan dunia ini? Selama ini kita selalu berpikir ketika kita punya amanah atau punya hutangnya, punya amanah kita selalu berpikir bangun tidur tapi aduh di mana saya mau pinjam dulu uang untuk bayar amanah saya ini. Pinjam si A, baik nih gali lubang tutup lubang, lama-lama gali sumur tutup lubang. Nah, ini kan juga yang terjadi sama gurunda kita, Pak Nasrullah. Dan juga terutama kepada saya yang dulu saya berpikir, karena saya belum paham dengan surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Waktu orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki. Saya baca surat ini, tapi belum menghujam ke dalam pikiran dan hati. Ini harus dihujamkan dulu ke dalam pikiran dan hati kita, bahwa persoalan kita itu datang, rezeki kita itu datang karena Allah. Amanah saya ini akan lunas karena izin Allah. Aduh, rumah tangga saya ini tidak harmonis karena Allah, atas izin Allah. Aduh, karir saya ini kok nggak naik-naik, kembali lagi ke Allah. Aduh, kok penghasilan saya begini, nggak cukup-cukup, kembali lagi ke Allah. Aduh, saya ini kurang sehat, saya diabetes, kolesterol, hipertensi, gagal ginjal, kembali ke Allah. Takwa, takwa, dan takwa. Jadi bagaimana ini supaya menghujam ke dalam diri dan pikiran kita? Karena ini sudah termasuk di alam bawah sadar kita selama ini. Kalau saya nggak bisnis, saya nggak keluar, saya nggak bisnis, saya nggak berusaha, maka saya tidak akan dapat uang. Jadi ini sudah mendarah daging di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah sekarang, pikiran bawah sadar ini harus kita latih untuk kembali kepada Allah. Setiap bangun pagi dan setiap mau menjelang tidur, itu kita berada di dalam kondisi alam bawah sadar kita itu terbuka. Ketika di kondisi alam bawah sadar terbuka, disitulah saatnya kita mengafirmasi, ya Allah, sebelum kita tidur, ya antara tidur, mau tidur dan jaga itu, ya Allah, amanah-amanah saya ini, hutang-hutang saya ini akan lunas karenamu, ya Allah. Engkau yang akan melunaskan. Ya Allah, rumah tangga saya ini akan baik-baik saja. Engkau atas izinmu, ya Allah. Anak-anak saya ini, saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha karena izinmu, ya Allah. Nah, kalau di magnet rezeki, itu ada namanya dunia kuantum. Dunia kuantum kita akan positif, maka akan tervibrasi ke alam, dan itu akan jadi kenyataan. Nah, yang masih mau tahu tentang dunia kuantum itu ada di training yang insya Allah bulan depan tanggal 13 Juni dan 14 Juni. Itu 2 hari ya, ada training di situ. Itu kita akan belajar di situ bagaimana dengan dunia kuantum. Kemudian yang kedua, taat meski belum paham. Ketaatan mendahului hikmah.
Dan hikmah sering datang belakangan. Jadi taat dulu, jangan dulu banyak tanya. Terus kita kalau udah sholat, langsung ada rezeki ya? Enggak gitu. Pokoknya kita kita taat dulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masih ingat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Nah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu kan nggak tahu bagaimana dia dari kehidupan yang narkoba, dari alkohol, lingkungannya itu tidak, tapi itu dia selalu menjalankan sholat 5 waktu, walaupun dalam dunia hitam lah itu dikatakannya. Pada akhirnya kan Allah mengangkat di ujung hidupnya itu dia menjadi ustadz, itu tidak mudah loh. Karena itu dia tetap memegang walaupun dia teromong-omong. Nah kita juga seperti itu, walaupun kehidupan kita itu jangan jatuh bangun, jangan meninggalkan sholat. Sholat ini kebanyakan kita, oh ya dia sudah alim ya, dia orang yang alim banget itu sholatnya 5 waktu. Hei, sholat itu adalah standar, bukan menunjukkan seorang alim. Standar seorang muslim itu sholat 5 waktu. Ketika kita meninggalkan sholat, maka akan tercipta perisai rezeki di situ. Perisai rezeki inilah yang menghalangi rezeki kita. Yang ketiga, berani berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban ego, korban harta. Yang kemarin Idul Adha, kita disuruh berkorban. Aduh, saya belum punya mobil, kamu bisa beli. Motor kamu bisa beli. Bahkan HP kita ini, kita bisa beli harganya ini seperti harga kurang lebih 1 ekor kambing. Dan kalau mau yang berpatungannya 7 orang itu bisa sapi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita mikir, salah kita mikirnya ke sapi ya. Sapi itu kan ngumpulin orang. Tapi cobalah kita sendiri dulu. Kambing. Nah, kalau kita mau fokus dari sekarang, kita beli kambing itu biar lebih murah lagi, biar bisa terjangkau. Beli dari yang kecil, 1 juta, 1,5 juta itu sudah ada. Kita pelihara, insya Allah 1 tahun ke depan itu sudah bisa disembelih. Banyak itu cara yang paling mudah. Nah, ini dulu berani berkorban. Oke, mungkin kita belum sampai ke situ ya pikiran kita berkorban mempunyai hewan kurban. Bagaimana dengan perintah Allah sholat 5 waktu ini? Kita butuh biaya. Mampu kita berkorban ini. Sholat ini perintah Allah bukan karena untuk kebaikan Allah, tapi kebaikan diri kita. Kita mengerjakan sesuatu karena kita sayang, karena kita cinta kepada orang yang memberi perintah. Nah, cinta kita kepada Allah itu wujudnya seperti apa? Karena kita kalau sayang sama seseorang, kita berikan dia hadiah terbaik. Nah, kita sayang, cinta kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah akan nafas kita ini. Bagaimana? Ini disuruh sholat. Kemudian yang keempat, yakinlah Allah penjamin rezeki. Pekerjaan hanyalah jalan. Sumbernya adalah Allah. Sumber rezeki itu adalah kita keluar bergerak seperti uh, ada apa itu hadis atau surat ya, maaf saya tidak ingat. Setelah sholat Jumat itu kan maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kita tetap keluar, tapi perisai kita yang kita lepas. Yakin kita fokus kepada Allah, jangan sampai kita mencari rezeki lalu kita meninggalkan sholat, keberkahan tidak akan lagi. Kemudian yang kelima, kejar takwa, karena takwa adalah magnet rezeki terbesar. Ingat, orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak, jalan keluar dari persoalannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Camkan ayat surat At-Tolak ayat 23. Dicatat ya, surat At-Tolak 2-3. Hujamkan di dalam pikiran, baca setiap bangun tidur bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan Allah berikan rezeki. Nah, refleksi itu ada. Apa itu Ismail yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim dalam hidup kita? Ini kita bisa sama artikan dengan
harta kita, jabatan kita, popularitas kita, seseorang yang terlalu kita cintai. Itulah Ismail dalam hidup yang kita harus korbankan. Harta, kita mau sayang-sayang, saya punya ini untuk berkurban, beli hewan kurban. Atau minimal setiap hari ini ada MR box, sedekah ke sana. Itu adalah bentuk pengorbanan kita. Allah lihat bagaimana pengorbanan. MR box sudah tersedia, kita tinggal transfer. Ada orang yang siap menyalurkan donasi kita, ini memberi makan sama kita. Itu bisa, kita yang mau bersedekah itu bisa menghubungi ini. Sudah ada ini, Ustaz Solicen akan membagikan itu. Kemudian jabatan. Kadang dengan jabatan ini kita saling sikut. Karena jabatan ini kita mendapatkan jabatan itu dengan cara-cara, bukan dengan cara-cara takwa kepada Allah. Bukan cara-cara yang tidak ada keberkahan. Kita naik dan menginjak orang lain. Nanti dia hidup dengan jabatan itu, tapi tidak ada keberkahan, tidak membawa kebahagiaan. Dan dengan jabatan ini akan dia digaji dan dia makan, kasih makan anak istrinya, akan menjadi darah dan daging. Kemudian popularitas, kadang orang mengejar popularitas itu tanpa melihat uh, norma-norma ya, norma-norma terutama agama. Kita sekarang sudah terbedaya dengan dunia maya. Dunia sekarang sudah ada dua, dunia nyata dan dunia maya. Kadang kita lihat di dunia maya itu orang bahagia, orang menampilkan sisi terbaik, padahal dia itu penuh dengan kecemasan. Saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini yang konsul dengan saya. Bahkan karena sekarang kan ada itu FB Pro, disuruh begini, disuruh joget, harus bikin video sampai memperlihatkan aurat, sampai joget-joget yang nggak boleh kita memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh kita itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, karena mengejar demi popularitas, mengejar cuan katanya. Kemudian seseorang yang terlalu dicintai, kadang kita terlalu mencintai anak kita, suami kita, harta kita. Dan ini kalau lepas itu ya materi, siapa itu yang Bunda Ros, kemelekatan. Kita harus lepas kemelekatan kita. Kita tidak punya apa-apa, kita akan kembali sebanyak apapun harta kita, itu akan jadi warisan. Jadi jangan ada rasa memiliki, terlalu mencintai. Karena orang yang terlalu mencintai sesuatu, menggenggam sesuatu, ketika diambil sama yang punya, akan sakit hati, akan kecewa. Kita jadilah harta itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu, ketika kita parkir mobil, kita disambut, diarahkan parkir. Setelah kita datang ambil mobil yang diparkir itu, kan nggak ada tukang parkirnya. Pak, oh, jangan diambil ini. Terus dia marah-marah, diguling-guling. Itu enggak. Dia ikhlas saja, pergi, datang, pergi. Enggak. Jadilah kita seperti itu. Seperti tukang parkir. Ya, kalau dikasih ambil. Kalau enggak dikasih, ya silakan. Kemudian pertanyaan untuk diri kita. Jika Allah meminta kita memilih Allah atau dunia, mana yang kita dahulukan? Ingat tentang definisi dunia. Dunia ini bahkan diibaratkan di para sahabat itu ya. Umar menggambarkan dunia itu ketika mereka melewati ada bangkai kambing yang cacat dan mati. Kemudian apa? Oh, bukan apa, Nabi menggambarkan kepada sahabat-sahabatnya memegang telinga kambing itu. Kalau kalian mau tahu tentang dunia, kalian mau ini kambing ini, kata salah sahabat, jangankan dia mati, hidup saja nggak mau. Kita nggak mau karena cacat. Nah ini sudah mati. Nah ini dunia tidak lebih baik dari bangkai kambing. Gambaran dunia. Ingat teman-teman, kita kejar Allah dulu baru dunia. Kita kejar Allah, takwa, maka Allah akan bukakan. Nah, rumus padat rezekinya dari Nabi Ibrahim itu adalah pertama dia takwa dulu, kemudian taat ketika diberi ujian dibakar, menyembelih anaknya, meninggalkan istri, taat, korban.
korbankan semua, bahkan anaknya pun dikorbankan. Ikhlas, nggak banyak tanya, nggak banyak protes. Allah berkahi. Kemudian terbukalah rezeki yang tak terduga. Masya Allah. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim tidak mengejar dunia. Beliau mengejar ridho Allah. Ridho Allah, visi di magnet rezeki itu. Visi kita adalah mengejar ridho Allah, bukan mengejar ridho manusia. Kalau kita mengejar ridho manusia, kita akan kecewa. Kita tidak akan bahagia karena manusia itu ingkar janji, tapi Allah itu pasti. Maka dunia dan keberkahan akan datang menghampiri kita. Ketika kita mengejar dunia, maka dunia pun akan datang tertunduk hina. Masya Allah. Sebagai penutup, janganlah hanya mengejar rezeki. Kejarlah Allah, kejarlah ridho Allah. Karena Allah adalah pemilik seluruh rezeki. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, diberi rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan. Taqabbalallah minna wa minkum. Teman-teman, saya juga perlu sharing bagaimana saya mau menggapai langkah-langkah keajaiban dalam hidup saya. Teman-teman, saya punya anak 7. Anak 7 ini ketika Allah ambil semua kebanggaan kami. Suami saya adalah anak seorang petani yang bisa keluar S2 sampai S3 di luar negeri dengan keajaiban karena ketakwaan dari ayah dan ibunya. Mereka tidak punya apa-apa, tapi suami saya bisa sekolah sampai ke luar negeri. Ketika pulang, Allah ambil menduduki jabatan. Waktu itu bagian perencana kepala Bapenda itu sangat sangat bergengsi sekali ya. Allah ambil dan Allah jebloskan ke dalam penjara. Ini di saat ini saya gambarkan seperti saya ditinggal suami saya itu 9 bulan di dalam penjara. Seperti Siti Hajar, walaupun tidak setara dengan penderitaannya Siti Hajar, saya harus menjaga anak-anak saya waktu itu. Ini masih 6 anak. Saya harus menjalani kehidupan bersama anak-anak saya selama 10 bulan-bulan. Dan ini bukan di tanah yang tandus. Ini masih ada ibu saya, masih ada orang di sekitar. Tapi gambaran saya seperti Siti Hajar waktu itu. Alhamdulillah, suami saya walaupun dia di dalam penjara menyemangati. Hidup kita, oke, di penjara, tapi kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Saya ini bersama anak-anak ini adalah foto ketika saya harus menyeberang karena suami saya dipindahkan 3 bulan terakhir di sebuah pulau di Sangir Talaut, itu ada lapas di sana, Tagulandang di Sulawesi Utara ini ya. Saya harus membesuk ke sana, ini naik ferry. Anak saya itu baru umur ini baru 4 bulan waktu itu usianya. Karena ketika masuk suami saya di penjara itu saya 2 minggu lagi mau melahirkan. Alhamdulillah selamat dan saya harus ini bolak-balik besuk. Ini naik ferry itu kurang lebih 1 jam, 1-2 jam mungkin ini ke sana bersama anak-anak saya ini. Alhamdulillah semua terlewati dan banyak keberkahan-keberkahan. Terutama di sini Allah mengajarkan sejago-jagonya kamu, sehebat-hebatnya kamu, kamu lulusan luar negeri, kamu sudah pernah tinggal di luar negeri, tapi masih aku loh, kalau aku uh, tidak ridho, Allah akan ambil semua secepat itu Allah ambil. Tapi inilah seperti kalau di jurus magnet rezeki itu cicak dan jerapah. Itu jurus itu sangat luar biasa. Itu jerapah itu kan ketika dia punya anak itu ditendang, langsung ditendang, bukan karena ibunya tidak sayang, tapi agar dia bisa berdiri kokoh, bisa kuat, biar bisa cepat jalan. Jatuh lagi anaknya ditendang lagi. Masya Allah, ciptaan Allah ini. Nah, seperti itulah hidup kita. Saya sama suami itu ditendang, tapi dengan tendangan ini
Ternyata Allah mau memahamkan bahwa takwalah kepada aku, karena kami di saat itu mulai mempertuhankan jabatan, mulai mempertuhankan materi, karena kami pikir kami bisa apa bisa dapat rezeki itu dari jabatan. Kemudian keluar dari penjara, anak saya yang kelima itu terdeteksi bocor jantung. Kami harus terbang lagi ke Jakarta, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo sekeluarga. Dan waktu itu teman-teman tahu enggak, saya belum paham tentang riba. Saya punya sekolah, dan untuk bangun sekolah itu saya ambil dana dari bank sebesar 300 juta untuk bangun sekolah saya. Dan uang itu tidak ada satupun dipakai untuk pembangunan sekolah, tapi habis untuk saya ke Jakarta. Saya ini lagi hamil anak ketujuh, 6 bulan, dan masih punya bayi. Semua anak-anak saya dibawa ke sana. Berapa biaya? Dan di waktu itu belum ada BPJS. Saya harus menyediakan dana 150 juta. Dan harus tinggal sama 2 bulan di Jakarta. Di Jakarta itu tidak mudah. Harus kita ngekos. Tapi Masya Allah di sini karena takwanya belum ada. Allah sayang, Allah tendang lagi. Alhamdulillah, semua sudah mulai berbuah saat ini. Anak saya bisa lulus ke Madinah. Betapa karunia Allah, dan anak ini sekarang ini baru pulang liburan. Mama, saya sudah dikasih tiket PP oleh pemerintah Arab Saudi, 4 tahun belajar di sana. Masya Allah, setelah dia pulang, saya sampai malu karena ketaatannya pulang. Bahkan dia ditawarkan untuk sekarang kan lagi ajang MTQ untuk ikut tafsir 30 juz. Dan itu sudah bisa dipastikan dia akan lolos di situ langsung ke tingkat provinsi. Kata dia, besoknya. Awalnya dia bilang oke. Okay. Habis itu dia bilang beberapa hari kemudian ditelepon terus sama panitia. Dia bilang, Mam, saya sudah sholat istikharah. Saya nggak bisa ikut. Loh, kenapa, nak? Saya menghafal Quran. Ada Al-Quran di dalam diri saya. Fokus saya untuk belajar. Di sana orang akan bercampur baur, perempuan itu anak-anak. Laki-laki dan perempuan akan bercampur. Saya takut akan fitnah perempuan, Mam. Fitnah perempuan, saya takut akan jatuh ke situ. Hilang semua keberkahan ilmu-ilmu saya. Masya Allah, di sini saya malu. Saya bilang sama suami saya, kita sudah setua ini, masih mengejar dunia. Kadang kita lupa sama Allah. Ini anak adalah sebuah pelajaran. Dia saja nggak mau loh sama dunia. Kata dia, jangan terlalu kita silau dengan dunia. Oh, kamu begini? Enggak. Terus kemudian bapaknya itu suka nanya kan, karena bapaknya itu paling suka jalan-jalan. Terus kamu sudah ke kota mana di sana, di Madinah? Kamu nggak ke kota ini, ke kota ini? Kata dia, saya belum, saya nggak punya budget untuk itu, dan budget saya itu untuk beli kitab. Semua uangnya, uang beasiswanya untuk beli kitab saja. Saya kasihan orang-orang di sini di Ketomobagu masih jauh dengan syariat Islam. Bukan mereka membangkang karena mereka tidak tahu. Saya harus belajar untuk membantu saudara-saudara kita di sini. Ini ketika kemarin sudah 2 kali dia pergi umroh dari Madinah ke Mekah secara gratis. Masya Allah, teman-teman, setiap dia umroh mendoakan terus. Tapi saya selalu berprinsip bahwa anak juga adalah ujian, harta ada ujian, anak juga ada. Jangan puas sampai di sini, hanya mendoakan keistiqomahan. Dan Masya Allah, kemarin juga waktu baru masuk kuliah, anak saya ini lulusan paket C, dan dia sempat antara dua, apa saya harus ikut kelas bahasa dulu, karena saya agak agak ragu supaya lebih mantap bahasa Arab saya, karena kuliahnya itu full bahasa Arab.
Anak saya ini hanya pakai C, tapi hanya dia istihoroh dan biar lama, karena nanti tambah lama lagi saya kuliah, harus 1 tahun bahasa baru nanti kuliah. Saya nggak mau terlalu lama kuliah katanya, harus cepat selesai ya satunya. Akhirnya Bismillah, Mam doakan saya, Mam Imam Bukhari aja itu Mam, karena dengan doa ibunya itu juga, doa ibunya terlahir buta dan di umur 5 tahun bisa melihat. Buta loh, bukan hanya hipertensi, kolesterol, bukan, buta bisa melihat karena doa dari ibunya. Dan itulah teman-teman yang saya lakukan di setiap sujud saya, ketaatan saya. Saya meninggalkan kesibukan dunia saya dan saya sekarang tinggal di rumah. Karena saya memperkuat doa ibu. Alhamdulillah kemarin 2 hari lalu keluar nilainya anak saya ini. Alhamdulillah IPK-nya itu 4,8 karena di Saudi itu kan 5 ya yang tertinggi, Indonesia 4. Keluar 4,8. Masya Allah teman-teman, betapa ketakwaan kita itu menjaga anak kita, menjaga. Saya akan berpisah suatu saat. Sesoleh apapun anak saya akan berpisah. Allah akan ambil. Ini titipan. Anak saya 7. 7 ini saya harus bertanggung jawabkan membawa ke jalan Allah. Kan akan dituntut kita. Suatu saat Allah akan ambil, akan berpisah. Demikian teman-teman, sharing saya tentang ketakwaan ini. Dulu teman-teman, karena saya punya sekolah ya, saya punya sekolah, saya harus setiap hari saya harus ke sekolah. Pagi saya ke sekolah, 1 hari saya di sana karena saya punya penitipan anak ya. Eh, Sore baru saya pulang. Kira-kira kalau kita sebagai ibu udah capek ya, kira doa kita seperti apa? Karena Robbana atina di dunia sana sudah selesai. Kita tidak bisa bangun malam, kita tidak bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah lagi. Tapi ketika saya balik, memang tidak mudah, teman-teman. Sekarang saya tinggalkan sekolah saya itu. Akhirnya 3 anak saya mengurus sekolah itu. Alhamdulillah anak-anak saya, satu jadi bagian keuangan, satu jadi operator, satu jadi kepala sekolah. Menangani kurang lebih 70 siswa di situ. Mereka bisa. Ibu-ibu di sini ya, kalau kita meninggal, anak kita itu masih ada pamannya, masih ada tantenya yang akan berikan uang. Sekolah mereka masih bisa lanjut. Tapi doa ibu mereka dapatkan dari mana? Gak ada. Kalau kita udah meninggal tertutup. Jadi sekarang saya di rumah hanya cukup masak, bersih-bersih rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi saya tidak berhenti belajar. Sekarang saya disuruh suami lagi ambil S2 PAUD. Alhamdulillah dapat secara online. Jadi tinggal kalau ada yang ngundang jadi pembicara, terutama dalam parenting. Ibu-ibu, kesolehan anak kita itu seperti Imam Bukhari. Anak saya itu suka cerita, Mam, banyak kesolehannya ibunya Imam Bukhari yang bisa itu kitabnya Imam Bukhari. Karena anak saya ini kan jurusan hadis ya, jadi dia tahu tuh itu baratnya termasyur ya setelah Al-Quran. Ada berapa banyak orang belajar itu kitabnya Imam Bukhari dan mengalir pahalanya itu sama dia, sama ibunya. Kita harus meninggalkan anak-anak kita itu berada di jalan Allah. Ini tanggung jawab kita. Ternyata itu ya teman-teman. Kekuatan. Mari kita bangun kekuatan doa ibu. Bisa. Takwa kita. Bukan kerja keras. Belakangan. Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian teman-teman. Pak Ustadz, saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Bapak sekalian, coba berikan doa terbaik untuk keluarga Bu Selvi, juga anak-anak beliau. Ini ada bentuk kickback ya. Kickback kita ketika melihat orang lain bahagia, happy, dahsyat, ajaib. Kita support dengan doa. Yuk.
Terus kalau cuma komentar, doa-doa terbaik untuk Ananda juga keluarga beliau. Silakan ya, boleh doa-doakan terbaik. Ini bentuk kickback ya, kickback untuk kita semuanya. Karena kita semua adalah di sini yang ada adalah ibu-ibu semuanya. Lalu Ya. punya anak-anak, pengen ini, pengen itu, ya silakan doa. Yuk doakan, doakan di kolom chat doa terbaik untuk kickback ya, teman-teman ya. Baik, oke, Allah mudahkan ya Bu. Oke terus silakan. Misalnya, oke, terus ya silakan ini doa-doa ya. Ini panutan terutama buat pribadi saya. Yes. Bagus, bagus. Terus ada doa-doa silakan teman-teman. Doa-doa boleh tuliskan di dalam chat nggak apa-apa. Hadiah ya, hadiah kita untuk beliau sudah beberapa kali ngisi materi dan walaupun materinya beliau sering menyampaikan kembali, tapi masya Allah energinya selalu dapat ya. Cuma mudahkan dari doi Anda dan keluarganya. Oke, Masya Allah. Insya Allah jadi penguat saya untuk terus belajar. Oke, sukses selalu buat Anda dan keluarga punya lebih baik. Terus, teman ya, silakan jadikan anaknya soleh soleh sepanjang masa. Yes, ini adalah kickback teman-teman ya. Bapak Ibu ingin anaknya soleh, maka doakan anak-anak orang lain juga lebih soleh gitu ya. Kita punya impian-impian dari untuk keluarga kita, maka yuk itu langitkan dan doakan untuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Oke, Mas Selian, ya Masya Allah ya, materi ini luar biasa. Terima kasih doanya teman-teman. Ya Nah, Allah, terus doakan ya. saya doakan Sekali teman-teman lagi. semoga menjadi ibu yang sebagai panutan seperti ibunya Imam Bukhari. Ya, Insya Allah. Oke ya. Nah, doakan juga sebagai ibu, ibu doakan kan kita ingin menjadi ibu-ibu yang luar biasa kan. Nah, doakan si ibu juga untuk dapat kebaikan. Silakan ya teman-teman ya, nggak apa-apa ini adalah momentum yang baik ini di tanggal 13 Tasrik loh ya. 13 Julhiza dari Ya. Tasrik yang luar biasa. Puasa aja nggak boleh, tapi doa boleh banget gitu ya. Puasa nggak boleh, tapi doa boleh banget. Sedekah, amal pun boleh banget. Nah, ini kuncinya sekali lagi untuk apa ilmu yang terjadi dipraktekannya. Praktekkan, ada praktek kita mendoakan. Oke, lalu sekalian, ini saya udah buat resume singkat ya. Insya Allah ini bisa manfaat juga teman-teman. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Bagaimana sih kondisinya tapam takdir ya ada di saluran. Insya Allah nanti saya share di sana. Ya ini ada poin-poinnya saja ya teman-teman. Tapi dengan menyimak ulang nanti materi di YouTube, saya bisa dapat lebih dahsyat lagi. Nah, teman-teman semuanya Ya. semangat ya. Terus untuk praktek, untuk terus saling mendoakan, menguatkan. Ya, kita ini kan satu sama terhubung ya. Sama terhubung, energi kita terhubung terutama dengan doa-doa kebaikan kita. Nah, lalu nanti di tanggal 13 Juni 2026, ya insya Allah ya, akan hadir kembali Seminar Ramadhan Rezeki batch ke-34 bersama CTMR yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ini udah ada 120 lebih ini yang terdaftar ya. Insya Allah ya, keren banget. Insya Allah semakin banyak nanti orang-orang yang ajaib. Oke, terus semua silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, boleh nih silakan yang mau nanya. Ayo, tadi udah mendoakan ya kan? Mendoakan tuh kan bentuk energi, support ya. Ya, Masya Allah. Doa-doa itu saksikan ya Allah. Doa ada Bapak Ibu semua di sini adalah untuk kebaikan orang lain ya Allah, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka ganti berikan kebaikan untuk keluarga mereka masing-masing ya Allah ya. Insya Allah. Oke, banyak banget ternyata ya. Insya Allah. Oke, jadikan anakku seperti anak Bu Selvi, Masya Allah. Bagus, bagus, bagus. Tuhan Bu Selvi sudah saya oke, Masya Allah ya. Ya, ya. Oke, Iya, oke. teman-teman, Bapak Ustadz, mungkin saya sering sedikit lagi tentang biasa ya, zaman sekarang ini apa-apa karena dunia kita sudah ada dua ya, ada dunia maya. Apa-apa kita suka kan posting-posting. Nah, posting ini anakku dapat ini loh, ini datang ini. Nah, saya pernah kata anak saya ini ya, si Pasha, Mami, apa yang Mami mau posting? Apa kita ini belum berakhir di dunia. Kita ini seperti orang yang berada di tengah lautan, di atas satu papan, berpegang di situ, yang bisa kapan saya kita akan jatuh. Apa kita mau banggakan? Gak ada, kita nggak punya apa-apa. Mulai dari situ, teman-teman saya mulai stop posting. Kadang kita memang nggak ada, kita kan harus, saya mau kasih posting dong, nih anak saya loh baru pulang dari Madinah, gini. Sudah,
Mulai bulan ini hilang semua itu, walaupun kita berbalutkan kita kan memotivasi orang lain gitu loh. Kita memotivasi. Ingat apa? Spiritual matter. Kita jatuh di minus satu. Minus satu itu ria, ujub, sombong. Karena itu sangat halus dan kita nggak tahu kalau kita jatuh di situ. Biarlah semua akan tervibrasi di alam. Kita akan taman, menciptakan taman. Kita bukan mengejar lagi, kata Pak Nasuk, mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu itu ada rezeki. Kita kejar sana, kita kejar sini kupu-kupu. Kita masukkan dalam karung. Ketika kita mau ambil satu kupu-kupu untuk main-main, takut kan kita, cemas. Mau buka karungnya, nanti semua terbang keluar. Tapi sekarang, mari kita ciptakan taman. Kita tanam bunga. Kalau kita sudah tanam bunga, insya Allah kupu-kupunya akan datang. Kita bisa bermain tanpa dengan rasa cemas. Malam hari kupu-kupunya pergi, insya Allah besok pasti datang lagi kupu-kupunya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah itu, taman itu apa? Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Dulu saya belum MR, ya oke, saya masih bisa menerapkan positive thinking. Tetapi feeling dan motivation ini harus dipelajari. Dan dipelajarinya itu di magnet rezeki. Dengan kita mengikuti training, itu kita akan belajar bagaimana positive feeling dan spiritual ini seperti apa dengan Garputala. Itu akan dibimbing di sana. Banyak teman-teman yang gini, saya penasaran loh, eh, Bu, tentang Garputala. Boleh dong Garputala saya. Saya bilang, bukan saya nggak mau garpu talah, tapi ada orang yang saya pernah begitu, dia belum training saya garpu talah. Karena pelunasan amanah atau utang. Terus dia nanya, saya udah jikirkan kok belum ajaib, kenapa amanah saya belum belum lunas? Wah, bicara garpu talah ini butuh 8 jam training, private training di hari kedua itu baru kita bisa paham, karena harus masuk dunia kuantum, harus RFF, itu semua dulu. Jadi yang belum training tanggal 13 Juni, 14 Juni serentak se-Indonesia. Kita lihat Pak Nasrullah kan, dia sampai terlilit amanah 21 M. Awalnya kan kata Pak Nasrullah itu 10 M. Tapi karena takwanya kepada yakin kepada Allah itu tidak ada, jadi gali lubang tutup lubang, akhirnya membengkak jadi 21 M. Baru di 21 M baru berhenti, baru nggak. Tapi Masya Allah keberkahannya, kalau nggak 21 M-nya Pak Nasrullah, ilmu ini nggak ada. Saya juga kalau tidak ada persoalan hidup saya begitu, saya juga mungkin tidak bertemu dengan ilmu ini. Masya Allah teman-teman, pegang ilmu ini. Pelajari, diulang-ulang, bukan hanya banyak juga yang, oh saya sudah ikut, saya pernah loh. Ilmu itu diulang-ulang. Kami pun sebagai CTMR, sebagai training, kami bukan ustazah loh. Saya ini bukan lulusan pondok. Saya tidak, aduh, hafalan saya jadi tidak ada apa-apanya. Saya hanyalah trainer yang mendampingi atau coach yang mendampingi teman-teman, jadi sehingga dalam perjalanan saya cuma kode-kode aja. Mau ada jurang loh di sebelah kiri, belok ke kanan sedikit, ya lompat ke sana sampai menemukan keajaiban. Kalau sudah temukan keajaiban, saya lagi yang belajar sama ibu-ibu yang saya coach. Apa yang kamu bikin? Oh, saya sholat tobat. Sholat tobat kamu gimana? Sampai mukena saya itu diganti sama sajadah saya tiap hari karena menangis sampai penuh air mata. Masya Allah, itulah cara buka perisai. Bukan hanya, ya Allah, mohon ampun. Bukan. Bila perlu berguling-guling di atas sajadah. Masya Allah. Itu. Mungkin ada yang mau bertanya. Bunda, ini ada pertanyaan dari dua orang. Pertama, Ya, Bun, izin bertanya amalan apa yang Bunda buat agar anak-anaknya sukses? Amalannya ya, kepo nih beliau udah. Terus yang kedua, Bunda, bagaimana menjadi Bunda yang baik, sabar, dan takwa? Oke, udah pertanyaan ini mungkin mewakili, silakan Bunda direspon, nanti oke. sambil lihat yang lainnya. Ini Pak Ustadz, banyak orang bertanya, apa amalan kamu?
Ingat, kalau kita ngatur anak itu hatinya digenggam siapa? Kita yang genggam, atau Allah yang genggam? Kan Allah yang genggam, tapi kebanyakan kita, makanya di mana rezeki itu ada dunia realita dan dunia kuantum. Di dunia realita tidak akan terjadi keajaiban, tapi di dunia realita akan terjadi keajaiban. Amalan saya belum sampai ya orang sampai pakai apa itu yang kayak cincin tasbih itu, apa solawat 1.000 kali apa, belum sampai di situ saya. Saya baru memperbaiki 5 waktu saya dan connect ke Allah itu yang paling penting. Hati kita connect itu seperti HP kita yang kalau connect ke WiFi, connect ke Allah, maka semua fitur akan terbuka. Walaupun kamu tuh minimal sholat 5 waktumu itu, kamu lakukan dengan benar-benar ada ketakwaan di dalam situ. Benar-benar ya Allah, saya adalah hamba yang tidak ada apa-apanya. Anak saya nggak pernah saya suruh, kamu harus les sama Ustadz ini, kamu harus hafal. Mana sih di setoran hafalanmu? Nggak pernah. Nggak pernah gitu. Dan itu yang ada baru-baru ada itu salah satu peserta training, dia setelah training sampai nangis-nangis, ya Allah Bu, ternyata selama ini saya yang salah, anak saya kasih sekolah Islam, tiap pulang saya tanya, mana sudah berapa juz? Berapa juz kamu hafal sekarang? Terus anaknya tanya lagi, emang mama sudah berapa juz? Nah loh, kalau ditanya lagi, kita sudah berapa juz? Juz 30 aja belum beres. Jadi teman-teman, amalan kita kan berbeda-beda. Tingkat keimanan kita berbeda-beda. Keimanan saya baru memperbaiki sholat 5 waktu. Belum kan? Tapi saya mulai memperbaiki tadi. Saya tidak mau lagi mengandalkan diri saya. Saya mengejar ridho Allah. Ridho Allah itu. Jadi itu yang kita pola. Jadi ketika kita mengejar ridho Allah, kebencian kita kepada orang akan hilang. Menyalahkan orang itu akan hilang. Nggak lagi, saya sebenarnya bisa ini, tapi karena gara-gara si dia akan hilang. Karena ketakwaan kita ini semua skenario Allah. Kok, saya kok tambah sholat, kok tambah gini. Wow, keren. Inilah skenario Allah. Tetap husnuzon kepada Allah. Ingat, tetap husnuzon kepada Allah. Saya saja melihat ya Allah, ini anak saya yang baru pulang ini, namanya baru pulang dari luar daerah yang kita berbeda waktu itu, jet lag itu ada ya, pola tidur yang nggak beraturan itu ada, dia malam terbangun, siang itu sholat asar itu sampai, aduh dia itu nggak, matanya itu nggak bisa dibuka. Saya disitu melihat hikmahnya apa, betapa kita manusia nggak ada apa-apanya. Dia sudah berusaha, dia bilang, oh saya nggak mau tidur nih, biar tidur saya. Gak, itu alamnya. Itulah Allah genggam. Tidur aja kita nggak bisa. Dia sudah pola begini, dia tahan tidur biar bisa. Saya bilang nggak usah lah. Pasrahkan semua pada Allah. Sabar. Karena dia nggak mau terputar-putar jam tidurnya. Sabar. Itu aja lihat. Betapa Allah yang menggenggam. Tidur kita pun Allah yang atur. Allah yang genggam. Itu apa yang tadi yang kedua itu? Pertama amalannya apa? Jadi ridho ya. Mengejar ridho Allah. Terus yang kedua tadi, Yang kedua itu pertanyaannya, bentar. Menjadi anak apa? Menjadi oh, oh biar bisa jadi ibu yang baik sabar, dalam sabar yang ya. baik. Insya Allah kalau sudah praktek 10 jurus magnet rezeki, insya Allah kita bisa bisa sabar, bisa anak memecahkan gelas, kita wow keren. Anak tidak sesuai dengan keinginan kita, ya Allah ini keren ini. Apa ya salah saya ketika kok anak saya jadi begini? Kita nggak nyalain anak lagi, lebih menyalahkan diri sendiri. Selalu semua apapun terjadi kepada anak ini, jangan fokus ke anak kita. Jangan fokus ke suami kita. Suami saya itu kalau saya ditanya sampai sekarang belum ada kecocokan.
Tidak ada yang cocok. Tapi karena saya belajar, semua cocok. Bahkan ya Pak Ustadz, suami saya itu lemari nggak pernah ditutup loh. Kalau dia buka lemari nggak pernah mau ditutup lemari. Setiap hari itu selalu. Satu saat saya bilang ini bagus lemari diambil aja ya tutupnya. Kata dia, kenapa mau diambilin? Ya kerjaan saya sudah nutup selalu lemari. Terus saya bilang, saya kan belajar Montessori ya. Saya bilang begini, emang itu kan ke Montessori itu kan semua diatur sejak kecil ya. Karena saya guru PAUD, sejak kecil itu dibiasakan, itu terbawa sampai besar. Akhirnya saya mencari tahu sama suami saya, emang kamu masih kecil, kamu tidak dibiasakan tutup pintu. Ya Allah, saya sampai nangis teman-teman, kata suami saya, kami nggak punya lemari loh waktu kecil, kami tinggal di kebun. Terus saya bilang bajunya ditaruh di mana? Digantung aja pakai tali, semua digantung di situ baju-bajunya. Ya Allah, saya nangis dan saya sampai lemari pun mereka nggak punya. Tapi Masya Allah, bisa sampai ke luar negeri dengan kondisi seperti itu. Dan ibu saya sama bapak mertua saya itu ketakwaan. Mereka nggak punya apa-apa, cuma punya 60 pohon kelapa. Itu aja mereka punya. Tapi ketakwaan mereka kepada Allah itu luar biasa. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu teman-teman. Jadi ibu-ibu yang mau kita jadi ibu soleha, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha ya. Belajar magnet rezeki. Memang ini kita, magnet rezeki ini, kita akan belajar tauhid. Kalau mungkin ibu-ibu suka ikut kajian apa saja ya, mau di mana saja kita ikut kajian. Itu kita pertama yang dipelajari kan tauhid. Nah, dengan magnet rezeki ini kita mengembalikan tauhid kita, tapi dengan sudah diramu oleh Pak Nasrullah, mudah dipahami oleh siapapun. Karena saya juga dulu saya ikut kajian, tapi gimana ya, saya datang mencatat apa, tapi nggak menghujam. Karena mungkin Allah belum izinkan. Dan selalu kita berdoakan kepahaman ilmu. Paling penting itu kepahaman akan ilmu. Sholat tobat dulu. Supaya Allah pahamkan. Ada loh peserta training saya Pak Ustadz. Sudah hari kedua dia nggak tahu apa. Apa ini? Katanya dia ngelihat saya ngomong di depan sebentar. Nanti sampai di materi tentang hakikat istighfar. Istighfar itu bukan hanya astagfirullahaladzim. Kita bukan orang Arab, kata Pak Nas. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Ketika dia praktekkan itu, baru dia paham ilmu MR. Baru dia tahu, oh gini sampai dia nangis. Jadi kalau Allah tidak diizinkan akan kepahaman ilmu, sudah di dalam ruangan pun gak akan paham. Selalu berdoakan kepahaman ilmu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita dalam madrasah yang pertama, contoh, tidak usah kita rubah anak-anak kita rubah diri kita. Ilmu mana rezeki ini rubah dan belajar terus. Belajar terus. Oh ya, sama saya ikuti kajian di berbagai majelis. Alhamdulillah di majelis MR saya bisa paham. Yes, ini sederhana, sederhana sekali. Karena Pak Nasrullah itu ramu dengan psikologi. Dia mainkan sudah semua indera-indera kita. Penglihatan, pendengaran. Semakin banyak indera digunakan untuk mempelajari ini, saya dapat dari Montessori ya. Karena saya pernah eh, buka ini nonton sama suami. Suami saya kan duduk di sebelah laptop dan sambil merem aja. Saya bilang begini, kok tutup mata? Dia bilang begini, eh saya itu kuat, pendengaran saya kuat. Kami tuh di zaman dulu sering dengar radio, gak perlu lihat kata dia. Terus saya bilang, enggak, teorinya Montessori lebih banyak indera kita gunakan untuk mempelajari sesuatu, kepahaman akan ilmu itu akan lebih nancap di dalam pikiran. Nah, Pak Nasrul ini memainkan itu, pendengaran kita, penglihatan kita, gambar, visualisasi, itu yang membuat kita lebih paham. Jadi sudah disusun secara psikologinya manusia itu, makanya kita paham. Hati konek ke Allah, cari ridho Allah, fokus pada perbaiki diri. Saya salah, ampuni saya siap belajar.
benar Bunda Afrida. Semua salah kita. Anak kita begini, kenapa anak kita belum soleh? Ada hati kita belum connect ke Allah. Bunda nomor telepon, oh ya bisa tanya Pak Ustadz Solijen. Itu ada yang kepo juga tuh bertanya, tahun berapa sih Bunda kenal MR? Gitu. Ah, saya kenal 2018, Oh, tapi 2015. ngerasa sok ya Pak Ustadz. Saya sudah baca buku, YouTube, saya ikut langsung ke Jogja sama Pak Nasrullah. Sudah, saya sudah tahu, saya tutup lagi semua. Sudah ikut ML, ya sudah, saya sudah tahu. 4 tahun kemudian baru praktek. Oh, gitu. Kenalnya dua ribu delapan Saya, belas, prakteknya 2022. ya, jadi nanti dipaksa karena saya menjadi IO di sini. Kan di sini nggak ada CTMR. Mereka bertanya kepada saya jadi, mau tidak mau saya belajar. Terima kasih teman-teman sudah memaksa saya harus belajar. Kalau nggak ada teman-teman, saya nggak bercita-cita loh jadi CTMR. Saya nggak bercita-cita. Tapi nggak tahu ini kenapa. Dan doakan Pak Ustadz, suami Juli ini, saya suruh jadi, saya suruh untuk ikut TFT Ya, iya, Masya Allah. biar bisa buka couple kan, karena sekarang banyak bapak-bapak yang mau konsul. Tapi masa saya mau konsul bapaknya? Saya bilang sama suami, nah lo kamu punya PR, kamu harus ini ikut. Insya Allah. Jadi saya masih lagi berdoa juga ini, semoga suami bisa ikut, biar bisa kasih materi di sini. Amin, Insya Allah, Insya Allah. Ya, tunggu nih Ya. kehadiran beliau. Dan teman-teman ketika saya sudah MR, suami saya pun itu, ya Allah, dia lebih sayang ke saya. Karena saya nggak banyak protes lagi kayak dulu. Nggak cerewet lagi yang, ini kenapa begini, ini kenapa gini. Karena saya sudah wow keren, wow keren, wow keren. Dan biar bisa istiqomah harus selalu berkomunitas. Circle-nya itu, kita kan sekarang pindah kolam. Pindah kolam. Ya, bukan kita meninggalkan circle kita yang lama ya, bukan, tapi bangun komunitas berkumpul sama orang-orang, bukan orang-orang soleh karena kita juga belum sesoleh apapun, berkumpul dengan orang-orang yang punya pikiran positif, vibrasinya itu akan terjaga. Nah, kajian MR Book setiap pagi ini, kalau kita nggak mampu mau keluar, nggak punya waktu, ini sudah sangat bagus kan. Terima kasih Pak Ustadz Solicen yang setiap hari mengumpulkan kami di sini untuk menjaga, karena ilmu kita ini seperti HP yang kalau lowbat butuh di charge terus untuk full. Bahkan salah satu ya peserta di sini, dia seorang dokter, kepala rumah sakit di salah satu kabupaten di sini di Kota Bagu, Pak Ustadz. Terus tiba-tiba kemarin dia ikut MR sama saya. Padahal dia itu sudah barusan pulang dari ikut barusan 2025 kemarin camp sama Pak Ustadz Nasrullah. Ngapain lagi kan dia ikut sama saya. Dia sudah sama langsung foundernya. Saya suruh testimoni di depan. Kata dia begini, ini seperti HP, nggak boleh lowbat. Hidup kita itu kan naik turun. Jadi saya itu, dia bilang saya datang ke sini untuk mencharge. Dia bawa semua staff-staffnya Pak Ustadz. Staff-staff rumah sakitnya. Dan si Pak dokter ini, dia istrinya itu kena kanker stadium 3 loh. Seperti dokter Krisanti itu. Dan penyebar kankernya itu stadium 3 ganas, dan penyebarannya itu 90%. Dan Masya Allah, hanya dengan ilmu magnet rezeki ini mereka belajar. Dan kata Pak dokter, dulu saya selalu sok tahu. Saya merasa dokter, saya yang paling pintar, saya yang paling benar. Keluarga saya sehat, saya kasih vitamin. Dan Allah kasih kanker sama istrinya. Dan istrinya itu Masya Allah, mau dibilang sembuh kata istrinya, nah, tapi dicek di USG tidak ada penyebaran. Padahal itu penyebar. Karena menjaga energi bahagia. Dan setelah istrinya itu punya kanker itu kan bungkus permen. Dapat permennya, dia dilantik menjadi kepala rumah sakit. Masya Allah, itu dokteran dia. Dan dia ketemu MR, teman-teman dari mana? Dia beli sebuah buku, dan pembatas bukunya itu ada iklan buku MR. Dia beli. Jadi saya sama dia tidak baku kenal. Dia lihat ada training. Waktu itu saya masih undang Bunda Ririn.
dan dia ikut MR. Setelah itu kalau Allah beri hidayah kepada seorang, entah dengan cara bagaimana. Jadi begitu teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman semuanya ya, kalau ngomongin keajaiban, kebaikan itu nggak ada habis-habisnya. Karena hidup ini sebenarnya kayak kebaikan semua itu sebenarnya. Ya, Kalau kita mau fokus kepada kebaikannya, yang muncul kebaikan semua teman-teman. Tapi kadang-kadang kita fokusnya pada yang nggak baik-baik itu loh ya. Akhirnya kita terutama ibu-ibu itu suka ngomelin akhirnya kita nggak bisa ibu itu. nggak bisa ngomong kebaikan sepanjang waktu gitu ya. Iya, iya. Ngomongin yang nggak apa. Padahal lihat contoh nih, kita ngobrol tadi ini yang keluar apa? Kebaikan semua ya. Karena apa? Karena kita fokusnya sedang bicara tentang kebaikan. Nah, teman-teman semuanya semangat ya. Takwa itu, ini ada bertanya, takwa itu seperti yang dianalogikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu pernah ditanya oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Lalu kata Ubay bin Ka'ab kepada Khalifah Umar, Khalifah, apakah engkau pernah melintasi jalan yang banyak duri? Engkau melintasi jalan banyak duri, apa yang kau lakukan? Ya hati-hati gitu. Hati-hati supaya tidak terkena duri gitu ya. Maka takwa adalah bentuk kehati-hatian kita. Ya, hati-hati kita terhadap perisai rezeki, terhadap kesombongan, terhadap ujub sum'ah tadi seperti Bu Sylvia tadi jadi posting-posting, sekarang hati-hati, nggak mau posting lagi. Itu bentuk ketakwaan. Lalu hati-hati dari yang rasa dirinya paling benar, hati-hati yang dari pikirannya yang nggak bagus kan kita sama ini pikirannya nggak ada yang kontrol. Nah dengan emang rezeki, ada kita bisa pantau nih, oh, hati-hati dari ini, hati-hati itulah ketakwaan semuanya. Jadi hati-hati. Rambu-rambu ya. Ya, betul. Hati-hati ketakwaan. Nah, kalau nggak cukup dengan menghindari menghindari duri karena durinya terlalu banyak, pakai sepatu atau panas. Pakai sepatu. Sehingga apa? Sehingga ketika terinjak duri kita nggak ngapa-ngapa gitu ya. Artinya apa? Ilmu kita ini harus banyak teman-teman semuanya ya. Malah rezeki kita harus powerful dipelajari, dipraktekkan dan dipahami. Nah, kenapa sih penting masuk masuk kelas kelas MR supaya yakinnya itu total. Kalau tadi kata Bu Selvi ada yang karbutala terus ngefek karena dia nggak yakin, belum dapat vibrasinya keyakinannya di kelas training. Kalau training kan udah yakin bisa dulu, Allah Akbar, baru Ya. mudah ya. Oke teman semuanya jam 7 sudah ya. Terima kasih Bu Selvi ya. Ini sebenarnya Bu Selvi ini badal ya, menggantikan Masya Allah, tapi energinya powerful ya. Oh, ada yang Harusnya raise hand itu. Siapa oh itu? iya harusnya dia. Oke. Harusnya tuh Bunda hari ini Bunda Fiska ya, Bunda Fiska Ya. berhalangan. Baru semalam saya hubungi Bu Selvi, Masya Allah. Silakan Bu Poco, Pak Poco ini. Ya, Bu Poco silakan. Dibuka audionya. Silakan, Ibu, silakan dibuka audionya udah saya izinkan. Silakan Yang dibuka beri audionya. nomor HP nanti sama Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan, silakan. Silakan Bu. Bu Selvi mau tanya nih Bu Selvi. Kebetulan saya punya anak gitu kan dia mau apa mau sekolah di ini di mana di Australia karena Bu Selvi pernah itu kan di Iya, Australia kan dia mau kuliah gitu di sana sekalian kerja gitu. Terus gimana di sana lingkungannya Bu Selvi saya juga mikir gitu. Mohon anaknya perempuan laki-laki. laki-laki. Laki-laki ya. Oh, oke. Nah, ini eh, begini ya Bu, saya kan sempat cerita juga, ini anak saya yang pertama ini, perempuan. Dia juga lulus ke Australia S2. Tapi kan karena ini adiknya ini sudah belajar, kata adiknya gini, terus mahromnya siapa, Mam? Nah lo, mahromnya siapa? Kata bahkan kemarin kata suami saya nanya gini sama anak saya, kamu di Madinah, gimana bahasa Inggris kamu kepake, kamu bisa, kata dia ketawa, itu bahasa orang kafir dan sampai gitu deh, itu bahasa orang kafir. Ingat, jangan bermudah-mudahan kata dia kita ke negara kafir. Oke lah kita hanya untuk berkunjung apa, tapi di sana coba fasilitas kita untuk takwa itu ada nggak? Masjid kita mudah dapat nggak?
Saya, Bu, sekarang berpikir lagi untuk anak saya ini mau berangkat ke Australia. Tapi mau bagaimana, setiap anak kan beda-beda, Bu. Tapi Iya. saya lagi berpikir dalam pikiran saya, aduh anak saya ini perempuan. Sampai suami saya bilang saya harus nemani ke Australia. Sampai segitu untuk mahramnya. Tapi anak saya bilang harus laki-laki dengan laki-laki. Suami saya kan nggak mau juga kalah. Oke, nanti Dedi dampingi di sana. Karena memang Bu di sana, ya Allah saya kami aja dulu tinggal di Footscray untuk ke masjid itu jauh banget. Kata anak saya si Pasya, Mami, coba bayangkan selama 4 tahun setengah di Australia, berapa banyak perintah-perintah Allah kita tinggalkan. Saya sadar Bu itu. Saya sadar. Tuh hari saya bangga, anak saya lulus di Australia. Mau berangkat. Tapi sekarang saya berpikir lagi. Lingkungan, karena lingkungan itu akan membawa kita. Betul, anak saya si Pasha ini pulang, kata di Madinah itu mah biasa aja orang sambil bawa Quran jalan sambil menghafal. Di sini saya pulang masjid saya menghafal dilihatin orang. Padahal itu kan itu standar aja seorang muslim. Tapi menjadi aneh kan? Padahal itu nggak seperti itu, Bu. Jadi sholat istihoroh, Bu. Kalau sudah tahu garpu tala, Bu. Ketakwaan kita serahkan pada Allah bagaimana jadinya. Yang jelas Bu, di sana itu yang namanya negara kafir. Kita nggak akan pernah dengar azan loh Bu. Makan aja kita itu untuk mencari yang halal jauh, nggak sembarangan. Jadi di Indonesia ini sudah sangat, ya Allah masih mendengar azan di mana-mana. Ya, itu. Itu saya Ya, jawabannya. Ibu banyak berdoa Bu. iya. Makasih Ustaz Ya, Bu. oke. Sehat barokah masuk Amin. Oke. Masya Allah. Amin. Terima kasih ya. Bunda, selalu dimudahkan ya. Silakan kuatkan lagi, tanya Allah lagi, ya yakinkan hati kita untuk mendapatkan kebaikan. Oke teman-teman semuanya ya, sudah jam 7.02 nih, mohon maaf nih kita nggak bisa berlama-lama lagi ya. Insya Allah nanti simak ulang materi di YouTube dan nanti kita hadirkan kembali beliau biar materinya dari awal lagi gitu ya, biar lebih dahsyat lagi nih ya. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat semuanya, Umuin Najilatul, Bunda Yeni, Bu Ica, Bu Fitri yang komen ya, yang bertanya semuanya, yang ini aktif terus nih, yang tadi pojok ya, pojok. Ini belum ada ngasih namanya Bu Indarini, Bu Mulia, Bu Mariatun, dan semuanya. Sekali lagi Mbak Hussein, Bu Irhana, Bu Nita, Bau juga, Bu Dia, Bu Reni Muslimah ya dari Lampung, tadi ada Bu Amin yang dari Lampung juga. Terima kasih. Barakallah lagu-lagu MR. Oke, nanti saya share lagu juga ya. Teman-teman, kita cukupkan dari di sini ya, teman-teman. Insya Allah ya. Manfaat, berkah. Dan eh, kita atas nama Mangat Rezeki, atas nama MR Box, MR Peduli, atas nama para pemateri semuanya, Bunda Selvi juga semuanya ya kita sampaikan terima kasih, terima kasih. Juga mohon maaf atas segala hilap. Ya sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk sementara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saya wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. ya, Terima info kasih. ini Sehat Terima semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih bunda-bunda semua. Sehat-sehat kalau selalu. bisa hadir semuanya ya, Istiqomah ya dalam di kebaikan. SMR Best 34 ya salah ya. Amin. Amin. Kalau bisa ada semua nanti di sini. Yuk kita ini dia 34. Ini adalah tanggal 13 Juni ya. Berarti kita sudah masuk di masih di bulan Kamu Zulhijjah botol? ya. Nggak salah ya. M7 dah. Oke, tutup Ada bab lain, dengan Bab? lagu ini. Nanti kamu itu dan masuk tapi belum tahu. Coba dulu.
Selfie, makasih banyak selfie. Langkah Ya, ini ku Ustaz. akan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku Semuanya baik dengar ya. ini Wabarakatuh. padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu ya Allah. Oke teman-teman, cukup ya baca salawat Nabi kita bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi esok insya Allah ya di hari Ahad bersama Aiden insya Allah akan bersama kita kembali. Terima kasih sekali lagi Bu Selvi juga teman-teman yang hadir. Berkah untuk kita semuanya. Semangat. Ingat ya hari ini kita belum baik. Hari ini kita masih masih kebaikan kita masih belum banyak. Terus bertumbuh
agar ujung kita nanti bisa benar-benar baik. Ya, semangat ya. Amin, 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 amin. Ini Ya ya end Rabbi meeting for all untuk kita Alamin. semuanya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Oke, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ya, Bunda end meeting Sylvie. for all.